Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang studio tugas saya. Yang pertama ada Mushroom, yang kedua ada Yak, yang ketiga ada Changsel. Dengan saya sendiri, saya Nopam Budi dengan nomor induk mahasiswa 205 12123. Yang pertama, Mushroom. Kenapa disebut jamur ekor kalkun? Dari sini saya mengambil inspirasi, yaitu jamur ekor kalkun karena tampilannya seperti ekor kalkun. Sangat umum dan tersebar luas di berbagai bagian dunia. Jamur ekor kalkun diketahui berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah peradangan. Dalam pengobatan tradisional Cina, jamur ini digunakan sebagai obat penambah stamina dan peningkatan daya tahan tubuh. Jamur yang menjadi objek observasi berada di tepat berbagian batang pohon alpukat yang terbuka. Yang jamur ini bertumbuh di suhu rendah atau tempat yang lembab dan sesuai di musim hujan saja. Dengan lingkungan sesuai dengan ada di deskripsi, tidak heran lagi jamur ini sangat baik pertumbuhannya. Berikut pola yang bisa saya dapatkan. Ya, ada 4 pola di situ. Dengan saat saya mengambil di Jejamuran bukan ada di pusat kota, melainkan di Kabupaten Sleman, tepatnya di Jalan Pramuka nomor 53. Tidak hanya soal menu yang ditawarkan, ruangan makan di Jejamuran sangat nyaman, apalagi bagi teman traveler yang baru saja menempuh perjalanan panjang. Tempat luas dan asri dengan tanaman jamur di sekitarnya. Menariknya ada spot museum jamur yang bisa dijadikan spot berfoto. Pelayanan juga memuaskan dan perlu tunggu lama menjajal menu yang diinginkan. Mengapa saya memilih site ini? Karena tema dari restoran ini adalah jamur, sesuai inspirasi saya, itu jamur juga. Serta penggunaan material alam di dalamnya pada struktur bangunan juga. Jadi material yang saya gunakan yaitu kayu jati. Jati merupakan salah satu kayu keras terkuat dan paling tahan lama, terutama saat terkena kondisi cuaca seperti hujan dan matahari. Jati adalah kayu yang cantik, alami dengan teksturnya yang rapat, biasanya lurus, berputar, memiliki tekstur bervariasi. Kecantikan kayu jati memudahkan kita untuk menata, mendesain, dan menentukan model. Tidak perlu finishing yang rumit, kayu jati juga digunakan hanya dengan menempel dan dicat glossy. Jadi saya mendesain kali ini yaitu berupa kanopi, mendesain suatu pola yang telah dikembangkan dari pola jamur terkitel yang dimaksudkan dalam sebuah bentuk kanopi berfungsi mengatur temperatur juga memberikan shape atau pola yang telah didesain tersebut. Menggabungkan komposisi ritme, simetrisitas, mentransformasikan bentuk jamur tepat dalam pattern yang menjadi naungan dari kanopi, menyampaikan dari tempat yang menyajikan jamur tersebut, menyatukan berbagai modul menjadi satu pattern seperti yang ada di gambar. Berikut denah dari desain kali ini, serta gambar teknik yang lainnya. Berikut detail sambungan, serta foto maket sambungan, serta dokumentasi dari foto maket. Ini montase yang bisa saya berikan, terlihat pada pukul 10 pagi, 12 siang, dan 4 sore. Yang kedua, saya akan presentasikan tentang yak, yaitu definisi dari yak. Yak diambil dari bahasa Bali yang artinya yaitu ombak laut. Yak adalah nama dari desain secondary skin yang akan menjadi tugas kali ini. Yak mengambil desain dari ombak laut yang sesuai dengan namanya tersebut. Yak adalah desain secondary skin yang bertujuan menjadi daya tarik dari zat yang telah ditentukan dengan pertimbangkan berbagai halangan, antara lain adalah faktor psikologis yang menjadi tantangan pada desain kali ini. Juga menciptakan pola dari gelombang itu sendiri. Inspiration-nya dari gelombang laut. Gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut akibat hembusan angin. Angin yang bertiup di atas permukaan air laut menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang punya energi gelombang dan dijadikan sebagai energi pengganti minyak atau energi terbarukan. Gelombang yang berada di laut sering nampak tidak teratur dan sering berubah. Hal ini bisa diamati dari permukaan airnya yang diakibatkan oleh perambatan gelombang yang sangat bervariasi serta bentuk gelombang yang tidak beraturan.
apalagi jika gelombang tersebut di bawah pengaruh angin. Berikut pola yang bisa saya dapatkan, itu ada 4. Lalu saya menggabungkan kedua pola menjadi satu pola yang di situ saya mendapatkan seperti unsur yang pertama itu linear, yang kedua ada terlihat pada gambar tersebut saya mendeskripsikannya menjadi hierarki dengan modul-modul lingkaran tersebut yang saya buat semakin ke belakang semakin kecil dan banyak lingkarannya, serta mencerminkan simetrisitas dan serta ritme di dalamnya. Dan itu juga memberikan unsur bahwa setiap gelombang itu tidak sama besarnya. Di situ ada gelombang kecil dan ada gelombang besar. Slide. Jadi yang saya pilih kali ini sesuai dengan tema yaitu laut, dan ini saya memiliki Labegong. Labegong adalah sebuah restoran yang berada di pinggir pantai Batu Gong. Sekitar 15 menit dari tengah kota Sumbawa, bisa langsung merasakan suasana pantai seperti makanan yang enak, serta juga terdapat menu daerah serta seafood di sana. Berada di Jalan Lintas Sumbawa Labuan Badak, Sumbawa Besar, Sumbawa 8316 Indonesia. Berikut slide yang bisa saya analisis. Yang pertama itu ada arah edar matahari, yang kedua ada pada garis hitam tersebut itu arah suara atau audio, yang pada garis warna biru yaitu arah angin. Di situ saya mendapatkan pertama suhu 31,2 derajat Celcius serta cahaya 3276 lux serta audio 69,8 desibel. Saya mengambil kali ini yaitu secondary skin. Secondary skin merupakan lapisan kedua dari fase sebuah bangunan yang fungsi utamanya sebagai penahan sinar matahari langsung. Oleh karenanya, secondary skin banyak diterapkan pada konstruksi bangunan yang berada di daerah tropis, memberikan fungsi dan mengurangi pencahayaan alami yang masuk serta memasukkan pola yang menjadikan jati diri dari site sebagai point of interest dari site, juga membantu mengurangi radiasi matahari serta dapat mengatur temperatur. Secondary pada desain ini bertujuan untuk mengurangi suara yang masuk, angin dari laut, serta pantulan cahaya matahari yang masuk ke dalam agar di indoor cafe para customer lebih nyaman jika melakukan aktivitasnya. Material yang pertama saya menggunakan kayu laminasi, ikut maket yang bisa saya berikan, serta foto detail, serta gambar detail, gambar teknik hasil uji. Yang pertama cahaya. Cahaya di sini saya mendapatkan dari uji coba maket menghasilkan penurunan 71%. Jika dikonversikan ke site, maka ya cahaya yang masuk dari 3276 lux menjadi 950 lux. Serta pada suara yaitu penurunan 9,9%. Dari jika dikonversikan ke site, maka 69,8 desibel menjadi 63,2 desibel. Serta suhu yang mengalami pengurangan 9,5%, berkurang dari 31,2 derajat Celcius 28,2 derajat Celcius. Berikut montase yang bisa saya berikan. Yang ketiga yaitu Changsel. Deskripsi dulu, Changsel merupakan desain Lifeguard Tower yang mengambil ide dari cangkang kerang dengan set pantai juga material alami yang ada di dalamnya. Yang bertujuan untuk tempat penjaga pantai agar bisa memantau wisatawan dengan mempertahankan segala unsur desain dari laut dan juga menjadi point of interest dari set. Cangkang kerang yaitu menjadi inspirasi kali ini adalah lapisan luar pelindung yaitu yang keras yang biasanya dibuat oleh hewan hidup di laut. Cangkang merupakan bagian tubuh hewan kerang laut kosong sering ditemukan terdampar di pantai oleh para penjajah pantai. Cangkang kosong karena hewan tersebut telah mati dan bagian lunaknya telah dimakan oleh hewan lain atau telah membusuk. Kerang laut biasanya merupakan exoskeleton invertebrata dan biasa terdiri dari kalsium karbonat atau kitin. Desain yang kali ini yaitu menara penjaga pantai. Menara penjaga pantai digunakan di pantai rekreasi atau kolam renang untuk menonton dan bahaya lainnya. Penjaga pantai memantau masalah dari struktur yang bervariasi dari bunga pantai
tepi laut sehingga menara di tepi kolam. Menara penjaga pantai juga digunakan untuk melihat hiu dan ancaman lainnya. Saat kali ini seperti desainnya yaitu berada di pantai. Yang pantai kali ini yaitu Pantai Kicari yang jaraknya sekitar 11 km dari kota Sumbawa Besar, merupakan pantai yang cukup menarik dengan bentuk pantai yang melengkung dan di kedua ujung lengkungannya masing-masing memiliki rona tersendiri. Terutama di lengkungan bagian kanannya berdiri batu karang berbentuk alami dengan bolongan seperti dicium ombak. Berikut set analisis yang bisa saya berikan yang terlihat pada di situ ada arah edar matahari, ada sumber suara, yaitu dari gulungan ombak serta arah angin yang saya berikan di situ dengan warna merah dengan data sebagai 31,6 derajat Celcius, 1243 lux, serta 49,8 desibel. Berikut pola yang saya berikan. Pada pola bagian atap, saya mengambil ide dari bagian tepi cangkang yang berbentuk atas bawah tersebut. Dengan itu saya memberikan tidak ratanya pada bagian atas bentuk atap, serta bentuk pada bagian bawah, yaitu saya mengambil ide dari bentuk pola dari cangkang itu tersendiri yang dia kokoh karena dari bentuk pola tersebut dia seperti bentuk terpusat atau sentralis gitu. Lalu bentuk pola rangka atap saya memberikannya seperti sebuah cangkang yang sedang membuka. Material yang saya gunakan yaitu yang pertama kayu ulin, kayu kelapa, polikarbonat, bambu. Bagiannya saya bagi menjadi dua, bagian rangka pendukung bawah serta rangka atap. Berikut gambar aksonometri yang bisa saya berikan. Denah, gambar teknik, serta hasil uji. Yang pertama, cahaya jika dikonversikan ke 261 lux. Yang ini mengalami penurunan 79%. Dan lalu suara 17% mengalami pengurangan dari 69,8 desibel menjadi 57,9 desibel jika dikonversikan ke dalam set. Serta suhu mengalami pengurangan 11,3%, berkurang dari 31,6 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius jika dikonversikan ke slide. Analisis yang pertama, sebagai bangunan menjaga pantai, cahaya yang masuk dapat terminimalisir karena agar kenyamanan di dalam bangunan dapat lebih menguntungkan petugas di sini. Mengapa saya memilih polikarbonat? Karena cahaya yang bisa masuk, namun air hujan tidak. Dan cahaya matahari yang masuk terdiffuse atau terkurangi agar hanya cahaya yang diinginkan saja tidak masuk, tidak mengalami yaitu glare atau seperti silau pada bagian atas. Dan itu agar cahaya yang masuk tidak berlebihan. Serta analisis air hujan yang akan masuk terhadap oleh material atap yang pada desain tersebut ditambahkan material polikarbonat tersebut yang akan membantu air hujan tidak masuk pada saat hujan. Jadi menjaga pada bagian dalam agar tetap kering. Lalu analisis yang ketiga yaitu lalu untuk view petugas penjaga pantai di sini sesuai standar karena tinggi bangunan dari daratan yaitu 2,3 meter yang telah menjadi standarisasi dari pembuatan lifeguard tower. Serta analisis angin yang di sini, analisis di sini akan terbagi ke beberapa sisi. Mengapa saya membuatnya agar anginnya masuk dan keluar juga pada bagian dalam dengan juga mempertimbangkan air hujan yang masuk pada saat hujan datang. Dan desain ini dibuat dengan bentuk aerodinamis agar tekanan pada udara tidak sampai mengganggu kepada bangunan itu sendiri. Serta ini foto maket yang bisa saya dokumentasikan. Montase, detail, ada 5 detail tersebut. Berikut gambar detail serta foto maket detail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.